Honor 600 Pro kelihatannya gila banget. Tapi sebelum kamu beli, ada 9 hal penting yang wajib kamu tahu dulu. Dan jujur beberapa di antaranya bisa bikin kamu mikir ulang. Dan ini bukan cuma soal kelebihan, karena ada juga beberapa kekurangan yang jarang dibahas. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Honor 600 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal performa flagship yang paling kencang. Honor 600 Pro menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite dengan fabrikasi 3 nanometer, yang saat ini termasuk chipset paling kencang di kelas Android. Dipakai buat bermain game berat rata kanan, editing video super mulus, multitasking ekstrim harusnya tidak menjadi masalah. Ditambah sudah mendukung RAM LPDDR5X dan media penyimpanan UFS 4.1. Ini sudah level flagship tanpa kompromi. Beralih ke kelebihan yang kedua yakni berbekal baterai super ekstrim. Kelebihan yang kedua adalah dari segi baterainya. Berbekal baterai berkapasitas 9000 mAh, ini bukan sekedar besar, namun ini sudah masuk kategori ekstrim. Dipakai seharian full cukup aman, gaming lama masih kuat, dipakai kerja dan juga hiburan cukup santai, dan yang menarik walaupun baterainya gede, tetap didukung dengan pengisian cepat yang super ngebut yakni fast charging 100W dan juga mendukung wireless charging 50W. Jadi nggak cuma tahan lama, tapi juga cepat diisi. Sementara untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal kamera 200 megapiksel. Kelebihan yang ketiga adalah dari segi kameranya. Kamera utamanya 200 megapiksel dengan sensor besar 1/1.4 inci. Artinya detailnya cukup tinggi, performanya low lag lebih bagus dengan fitur dynamic ring yang lebih luas. Tambah kamera telefoto 50 megapiksel dengan zoom optik yang lebih stabil. Kamera telefotonya sudah dibekali dengan fitur OIS. Tambah adanya kamera ultrawide 12 megapiksel. Dan yang paling menarik, ada sensor spektrum warna yang bantu warna foto lebih akurat. Lanjut untuk kelebihan yang nomor 4 yakni kamera depan dan juga videonya nggak main-main. Kelebihan yang keempat adalah dari segi kamera depannya. Kamera depannya dengan resolusi 50 megapiksel bisa merekam video 4K per 60 fps. Ini jarang banget di kelasnya. Jadi buat para konten kreator, vlogger atau yang suka selfie serius, ini adalah ponsel terbaik yang kalian cari. Dan untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur flagship super lengkap. Kelebihan yang nomor 5 adalah dari segi fitur. Ini salah satu HP dengan fitur paling lengkap, yakni berbekal layar AMOLED 1,5K dengan refresh 120Hz. Mendukung ultrasonic fingerprint yang lebih cepat dan juga akurat, adanya dual stereo speaker, dukungan jaringan Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth terbaru, tambah adanya fitur NFC dan juga ear blaster, bahkan ada tombol khusus yang bisa dijadiin shortcut memakai aplikasi ataupun AI. Ini detail kecil tapi bikin pengalaman kamu makin premium. Sementara untuk kelebihan yang nomor terakhir yakni berbekal build quality dan juga kelas premium. Kelebihan yang terakhir yakni membawa build quality kelas atas. Bodi kaca dengan frame metal dan sudah mendukung sertifikasi IP68 yang tahan air dan juga debu. Artinya, terasa premium di tangan, lebih aman dari air dan juga debu, ditambah pilihan warna yang makin berani. Ini bukan HP yang terlihat murahan, namun terlihat HP kelas flagship. Selanjutnya kita bahas daripada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yakni update softwarenya cukup terbatas. Kekurangan yang pertama adalah dari segi update. Honor cuma memberikan 3 tahun update Android dan juga 4 tahun patch keamanan. Untuk HP kelas flagship, ini tergolong biasa saja, bahkan kalah dari beberapa kompetitor di rentang harga yang sama. Kekurangan yang nomor 2 yakni identitasnya agak bingung. Kekurangan yang nomor 2 arah HP ini agak membingungkan. Performanya kencang tapi bukan fokus untuk gaming. Kameranya bagus tapi bukan branding kamera banget. Artinya, Honor 600 Pro ini posisinya di tengah-tengah, dan ini bisa bikin sebagian orang menjadi ragu. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni soal ketersediaannya masih belum jelas. Kekurangan yang terakhir yakni soal ketersediaan. Ini baru rilis globalnya dan belum jelas mengenai harga resmi saat dipasarkan di tanah air nanti. Serta ketersediaan unit dan juga layanan after sales. Ini penting banget karena HP bagus pun jadi kurang menarik kalau supportnya nggak jelas. Jadi kesimpulannya begini,
Honor 600 Pro ini adalah HP yang speknya ekstrim, baterainya nggak masuk akal dan fiturnya lengkap banget, tapi bukan tanpa kekurangan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau nanti masuk ke pasar tanah air, menurut kamu ini bakalan jadi flagship killer baru atau malah kalah karena brand dan juga ekosistem? Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Honor 600 Pro yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.